Baik, kelompok kami akan menjelaskan bagian dari kenampakan alam dan keragaman lingkungan, yang dimana kenampakan alam dan keragaman lingkungan ini mempunyai beberapa bagian. Yang pertama itu gunung, sungai, danau, dataran, dan laut adalah sebagian besar dari kenampakan alam. Masing-masing mempunyai manfaat bagi kehidupan kita. Di lingkungan sekitar kita sering terjadi peristiwa alam, seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan angin topan. Peristiwa ini sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan sosial manusia. Sebaliknya, ada pola perilaku anggota masyarakat yang dapat mempengaruhi peristiwa alam di lingkungan sekitarnya. Agar kita lebih memahami hal tersebut, marilah kita pelajari bab ini dengan sungguh-sungguh. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang gunung, di mana gunung memiliki manfaat bermacam-macam, antara lain, 1. Gunung dapat dijadikan tempat rekreasi. 2. Material letusan gunung api dalam waktu lama dapat menyuburkan tanah. Pasirnya dapat untuk bahan bangunan. 3. Gunung sebagai pengatur iklim dan penyimpan air. 4. Keluarnya magma menyebabkan terangkatnya barang tambang ke muka bumi. Salah satu gunung api di Indonesia yang sering meletus adalah Gunung Merapi di Jawa Tengah. Salah satu gunung-gunung di Indonesia terletak lokasi atau provinsinya. Yang pertama itu Gunung Leuser, terletak di Provinsi Negeri Aceh Darussalam. Yang kedua itu Gunung Sibayak, terletak di Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga itu Gunung Kerinci, terletak di Provinsi Sumatera Barat. Yang keempat itu Gunung Tinombala, terletak di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kelima Gunung Kabah, terletak di Provinsi Bengkulu. Bisa kita lihat dari tabel 6-15, yang terakhir itu Gunung Kawaka yang terletak di Provinsi Papua. 2. Pegunungan. Pegunungan adalah daratan yang bergunduh-gunduh besar, luas, memanjang, dan tinggi. Pegunungan terbentuk oleh gerakan pergeseran kulit bumi. Gerakan ini adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Pegunungan biasanya memiliki ketinggian 700 meter lebih di atas permukaan air laut. Daerah pegunungan biasanya udaranya sejuk dan segar. Manfaat pegunungan antara lain, yang pertama, untuk usaha perkebunan bunga. 2. Sayuran dan tanaman industri sebagai tempat peristirahatan. 3. Camping dan wisata alam, serta tempat tumbuh hutan sebagai daerah perlindungan hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Pegunungan di Indonesia, lokasi atau pulaunya, yang pertama itu Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Yang kedua Sewenel Meratus, terletak di Pulau Kalimantan. Yang ketiga Fairbank Matorombea, terletak di Pulau Sulawesi. Kenampakan alam serta ciri-ciri sosial budaya di daerah setempat. Perlu kita ketahui bersama, kenampakan alam sangat perlu atau sangat dibutuhkan oleh kebutuhan manusia, diantaranya sumber air, tempat tinggal, tempat wisata, sumber bahan baku, serta pelestarian flora dan fauna. Kenampakan alam dan manfaatnya. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang terbentuk secara alami, baik itu daratan dan perairan.
Kenampakan alam juga disebut dengan bentangan. Bentangan yang ada di permukaan bumi bisa kita lihat dari gunung, danau, sungai, dataran tinggi, dataran rendah. Bentangan yang ada di perairan itu seperti laut, selat, dan samudra. Yang pertama, gunung. Gunung ada dua macam, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi atau gunung mati. Gunung berapi berbentuk lapisan material yang keluar dari perut bumi. Gunung yang masih aktif, gejalanya bisa menyebabkan terjadinya ledakan atau gunung meletus dari gunung tersebut. Yang kedua, danau. Danau adalah daratan yang cekung yang terisi oleh air. Pada umumnya, genangan air di danau relatif luas. Cara terbentuknya danau ada dua macam, yaitu danau alami dan danau buatan. Danau buatan adalah yang dibuat oleh manusia. Contohnya itu manusia membuat bendungan, aliran sungai. Danau buatan manusia disebut dengan waduk. Manfaat waduk adalah menyimpan cadangan air, mencegah banjir, tempat pemelihara dan penangkapan ikan. Danau alam adalah danau yang terbentuk secara alami yang diakibatkan oleh letusan gunung dan pelarutan buatan kapur oleh air terjun. Danau alam akibat letusan gunung berapi ada di beberapa provinsi. Yang pertama itu Danau Toba yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, Danau Kalimbu yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, Danau Seriang yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Danau buatan atau yang disebut dengan waduk terdiri juga di beberapa provinsi, yaitu Waduk Jatiluhur yang berada di Jawa Barat. Yang kedua, Waduk Karangkates yang berada di Jawa Timur. Tiga adalah Waduk Riam Kanan yang ada di Kalimantan Selatan. Berikutnya, dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah yang relatif datar yang memiliki ketinggian dari 500 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah umumnya dimanfaatkan sebagai tempat tinggal masyarakat, lahan pertanian, lahan peternakan, serta industri atau pabrik. Yang selanjutnya, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang relatif tinggi yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter ke atas permukaan laut. Udara di daerah dataran tinggi terasa sejuk dan dingin. Daerah dataran tinggi banyak dimanfaatkan dengan peristirahatan, tempat lahan perkebunan seperti kebun bunga, kebun teh, sayuran, dan lain sebagainya. Saya akan melanjutkan yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah yang relatif datar yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter dari atas permukaan laut. Udara di daerah dataran tinggi ini sejuk dan dingin. Terbentuknya dataran tinggi ini karena desakan tenaga dari dalam bumi. Daerah dataran tinggi ini banyak dimanfaatkan untuk peristirahatan dan lahan perkebunan tanaman industri. Misalnya, bunga, sayuran, teh, kopi, dan kina, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu samudra. Samudra adalah perairan yang luasnya melebihi luas laut. Luas laut kedalaman samudra ini lebih dari 1000 meter. Wilayah Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Manfaat dengan luasnya perairan di sekitar kita menyebabkan iklim yang menguntungkan, yaitu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Selanjutnya yang kedua, ciri-ciri sosial dan budaya daerah setempat. Yang pertama, kondisi sosial. Kenampakan alam di negara kita Indonesia bermacam-macam. Akibatnya, tempat tinggal penduduk bermacam-macam pula. Ada penduduk yang tinggal di pantai, di daerah sungai, waduk. Ada pula penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan pegunungan. Kedua, laut. Laut adalah genangan air yang sangat luas dan dalam. Kedalamannya mencapai 1000 meter atau lebih. Sedangkan kedalaman laut di tepi antara 0 meter sampai 200 meter. Air laut rasanya asin dan mengandung garam. Peristiwa alam dan pengaruh terhadap kehidupan sosial di daerah setempat. Yang pertama, macam-macam peristiwa alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Peristiwa alam ini apa ya? Peristiwa alam adalah kejadian yang terjadi secara alami di alam. Peristiwa alam terjadi bukan karena pengaruh kegiatan manusia, sehingga kita tidak mampu menjaga terjadinya peristiwa tersebut. Banyak sekali contoh peristiwa alam, yaitu yang pertama gempa bumi, yang kedua banjir, yang ketiga gunung meletus, yang keempat angin topan. Dan yang pertama ini
Gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Peristiwa alam yang berupa getaran kulit bumi. Gempa bumi ini disebabkan oleh pergeseran kulit bumi, gesekan magma dari perut bumi, dan runtuhnya gua pertambangan. Ada beberapa jenis gempa bumi yang kita ketahui. Yang pertama, gempa bumi tektonik. Gempa bumi yang disebabkan pergeseran kulit bumi. Dan yang kedua, gempa vulkanik. Gempa bumi ini disebabkan gesekan magma. Yang ketiga, gempa runtuhan. Gempa ini yang disebabkan runtuhnya gua pertambangan. Yang kedua, banjir. Apa itu banjir? Banjir merupakan peristiwa di mana daratan yang biasanya kering atau bukan rawa menjadi tergenang oleh air. Banjir sangat merugikan bagi kehidupan manusia. Sering terjadi tanah longsor dan erosi atau pengikisan tanah oleh air. Ada banjir air dan banjir lumpur. Banjir air ini terjadi karena sungai tidak mampu menampung aliran air. Air meluap menggenangi daerah-daerah sekitarnya. Banjir lumpur adalah menyuburnya lumpur dari perut bumi dan menggenangi daerah setempat. Faktor penyebab banjir yang pertama ini, curah hujan tinggi. Curah hujan yang tinggi dalam jangka waktu lama selama berhari-hari dapat menyebabkan terjadinya banjir. Yang kedua, terhambatnya air sungai. Penumpukan lumpur, sedimen, atau benda alami seperti batang pohon di sungai dapat menghambat aliran air. Yang ketiga, gunung meletus. Kita ketahui pengertian dari gunung meletus. Gunung meletus adalah fenomena alam di mana material dari dalam bumi seperti lava, gas, abu vulkanik, dan bebatuan dikeluarkan melalui kawah atau retakan di permukaan gunung berapi. Penyebab dari gunung meletus yaitu adanya gesekan magma yang bertekanan sangat tinggi dari perut bumi. Keempat, angin topan. Apa itu angin topan? Angin adalah udara yang bergerak atau bertiup. Angin yang bertiup sangat kencang disebut badai. Angin yang bertiup sangat kencang dan berputar-putar disebut angin puting beliung. Sedangkan angin yang bertiup sangat kencang sekali yang kecepatannya di atas 100 km per jam disebut angin topan. Yang kedua, pola perilaku anggota masyarakat yang dapat memengaruhi peristiwa alam di lingkungan setempat. Peristiwa alam merupakan wujud adanya aktivitas ketenaga alam. Ada beberapa peristiwa alam yang terjadi akibat pola perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, penambangan secara berlebihan. Penambangan adalah pengambilan barang tambang dengan cara menggali tanah. Setelah barang tambang diambil, tanah menjadi berongga sehingga membentuk gua pertambangan. Gua pertambangan akan menjadi rawan runtuh. Runtuhnya gua pertambangan menimbulkan gempa bumi dan tanah longsor. Yang kedua, penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar membuat tanah menjadi gundul. Tanah gundul tidak bisa menyimpan air sehingga pada musim penghujanan selalu terjadi banjir dan tanah longsor. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan ke selokan dan sungai. Sampah yang dibuang ke selokan dan sungai semakin lama semakin banyak. Selokan dan sungai menjadi dangkal, pada musim penghujan air meluap menjadi banjir. Yang keempat, perluasan ladang dengan pembakaran hutan. Dampak pembakaran hutan secara besar-besaran dapat meningkatkan suhu udara. Meningkatnya suhu udara dapat menimbulkan badai atau angin topan, pemanasan global, dan perubahan iklim. 3. Laporan kunjungan wisata. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata? Tentunya pernah kan? Berkunjunglah ke tempat wisata di daerah kalian. Objek wisata banyak macamnya, seperti candi, museum, keraton, tempat ibadah, kebun binatang, dan pemandangan alam. Pemandangan alam antara lain berupa danau, gunung, taman laut, pantai, ngarai, air terjun, dan goa. Pemandangan alam disebut juga panorama. Kunjungan wisata akan berhasil baik apabila rencana kegiatan disusun dengan matang dan dilaksanakan dengan tertib. Laporan kunjungan wisata dibuat dengan memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hari dan tanggal pelaksanaan kunjungan wisata. Yang kedua, objek wisata yang dikunjungi. Yang ketiga, kendaraan atau alat transportasi yang digunakan. Yang keempat, keadaan dan suasana di objek wisata. Yang kelima, kegiatan yang dilakukan di tempat objek wisata. Dan yang keenam, catatan-catatan penting selama kunjungan. Dan ada laporan kunjungan wisata dilampiri, daftar nama peserta kunjungan wisata, dan susunan panitia penyelenggara, nama guru, pembimbing, dan pemandu wisata. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan terakhir jenis sumber daya alam dan peta persebarannya. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam atau kekayaan alam adalah barang-barang yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam ada dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. A. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan. Karena dapat dikembangbiakan, sumber daya alam ini bisa lestari atau tidak dapat habis. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam lestari secara alami diantaranya yaitu air, tanah, udara, dan matahari. 1. Hewan. Hewan dapat dikembangbiakan dengan berternak dan bertelur. Sumber daya alam hewan meliputi hewan ternak unggas dan ikan. 2. Tumbuhan. Tumbuhan dikembangbiakan dengan biji, tunas, dan spora. Selain itu juga bisa dengan cangkok, stek, akulasi, dan mengenten. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanam pangan, tanaman industri, dan hutan. 3. Air. Siklus air proses berkelanjutan yang terjadi pada di bumi, di mana air bergerak dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. 1. Evaporasi. Air di laut, sungai, rawa, dan lainnya menguap menjadi uap air atau gas karena pemanasan sinar matahari. 2. Transpirasi. Proses penguapan yang terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuhan. 3. Kondensasi. Uap air di atmosfer berubah menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu rendah. Partikel es tersebut saling mendekat dan mengumpal menjadi awan. 4. Presipitasi. Tetesan air di awan menjadi besar dan berat sehingga jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan, salju, atau hujan es. Siklus air yang sangat penting dalam menjaga ketersediaan air di bumi dan keseimbangan ekosistem. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi kegiatan manusia yang sembarangan dapat berdampak negatif pada siklus air. Terima kasih.